Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Kal Haikal. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang prakarya budidaya ikan konsumsi. Oke, kita langsung saja buka slide-nya. Oke, di sini ada peta materinya. Pertama, sarana dan peralatan. Kita buka saja. Sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, memenuhi kebutuhan akan konsumsi ikan, dan sebagai sarana untuk menyalurkan hobi atau kegemaran memelihara ikan. Untuk menunjang keberhasilan budidaya ikan konsumsi diperlukan sarana dan peralatan yang mendukung. Salah satunya wadah. Wadah budidaya adalah tempat untuk memelihara ikan. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini ada 4 wadah. Pertama, ada kolam. Jenis-jenis kolam budidaya ikan berdasarkan bahannya. Pertama, kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tanah. Kedua, kolam yang dindingnya terbuat dari tembok dan dasarnya dari tanah. Ketiga, kolam yang keseluruhannya terbuat dari beton. Jenis-jenis kolam untuk budidaya ikan berdasarkan sumber airnya. Pertama, kolam tada hujan. Kedua, kolam mata air. Ketiga, kolam pengairan setengah teknis. Keempat, kolam pengairan teknis. Oke, lanjut lagi. Jenis-jenis kolam untuk budidaya ikan berdasarkan tujuannya. Pertama, kolam pemeliharaan induk atau kolam pemijahan. Kedua, kolam pemeliharaan benih atau kolam pedederan. Ketiga, kolam pembesaran. Oke. Nah, jenis-jenis kolam untuk budidaya ikan berdasarkan aliran airnya. Kolam air tergenang, dan kedua, kolam air mengalir. Nah, ini adalah contoh gambar kolamnya. Kedua, ada bak. Bak merupakan wadah yang biasanya terbuat dari plastik atau terpal, serat, dan beton. Jenis-jenis bak yang sering digunakan yaitu bak pemijahan, bak pemeliharaan, dan bak pemborokan. Bak yang digunakan untuk budidaya ikan konsumsi pada lahan yang sempit dan praktis. Nah, dan ini ada contoh gambar baknya. Oke, kita lanjut lagi. Ada akuarium. Syarat-syarat penggunaan wadah akuarium untuk budidaya ikan konsumsi adalah: pertama, memerlukan perlengkapan tambahan seperti aerator, kabel listrik, dan pipa PVC yang diletakkan secara tersembunyi. Kedua, diletakkan di tempat yang serasi dengan ruangan. Ketiga, buatlah dasar akuarium agar terlihat alami. Nah, ini adalah contoh gambar akuariumnya untuk ikan konsumsi. Lagi ada keramba. Keramba merupakan jenis wadah budidaya ikan di perairan yang luas. Jenis-jenis keramba yang biasanya digunakan adalah jaring apung, jaring tancap, dan keramba yang terbuat dari bambu. Nah, ini adalah contoh gambar kerambanya di perairan yang luas ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada tahapan budidaya ikan konsumsi. Tahapan budidaya ikan konsumsi. Pertama, ada menentukan jenis ikan konsumsi. Kedua, menentukan dan mempersiapkan wadah yang digunakan. Ketiga, menyiapkan sarana dan peralatan. Dan terakhir, menentukan jadwal kegiatan budidaya. Kedua, tahapan persiapan. Pertama, benih. Kedua, pakan ikan. Ketiga, obat-obatan. Keempat, vitamin. Kelima, timbangan. Dan keenam, penggaris. Ketujuh, baskom. Dan terakhir, seser.
Ketiga, tahapan pelaksanaan. Pertama, memilih indukan. Kedua, pemijahan. Ketiga, pembibitan. Keempat, pembesaran. Kelima, pemberian pakan. Keenam, pemeliharaan. Dan terakhir, pemanenan dan pemasaran. Selanjutnya kita akan membuka slide tentang pemeliharaan ikan konsumsi. Budidaya ikan konsumsi yang telah ditempuh masyarakat dilakukan melalui pengembangan budidaya ikan secara intensif. Contohnya memilih lokasi pemeliharaan, menyediakan sarana dan peralatan yang digunakan, menyiapkan media yang dibutuhkan, melakukan pembibitan, dan memilih induk yang unggul. Nah, ini contoh gambar pemeliharaan ikan konsumsi dan lokasi pemeliharaan ikan konsumsi. Pertama, kolam pemeliharaan. Kolam pemeliharaan sebaiknya berasal dari tanah liat atau lempung yang tidak berporos. Tanah liat atau lempung dapat menahan massa air yang besar dan tidak bocor, sehingga dapat dibuat pematang atau dinding kolam. Kedua, kemiringan tanah. Kemiringan tanah yang baik untuk pembuatan kolam berkisar antara 3-5% untuk memudahkan pengairan kolam secara gravitasi. Lanjut, ketinggian tempat. Ikan konsumsi dapat tumbuh normal apabila lokasi pemeliharaan berada pada ketinggian antara 150-1000 mdpl. Keempat, kualitas air. Kualitas air yang dipakai harus bersih, tidak terlalu keruh, tidak tercemar bahan-bahan kimia yang beracun, minyak, dan limbah plastik. Selanjutnya, tempat pemeliharaan. Ikan konsumsi dapat berkembang pesat di kolam, sawah, dan sungai dengan aliran air yang deras. Derajat kesamaan air pH, derajat kesamaan air yang baik untuk budidaya ikan konsumsi adalah antara 7-8. Suhu terakhir, suhu air yang baik untuk pemeliharaan ikan konsumsi berkisar antar 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Oke, setelah kita tadi belajar tentang pemeliharaan ikan konsumsi, kita lanjut lagi. Ada jenis-jenis kolam budidaya ikan konsumsi. Jenis-jenis kolam budidaya ikan konsumsi. Jenis-jenis kolam budidaya ikan konsumsi berdasarkan pemanfaatannya. Kolam pemeliharaan induk atau kolam pemijahan. Kedua, kolam pemeliharaan benih atau kolam pendederan. Ketiga, kolam pembesaran. Keempat, kolam tempat pembersihan. Oke, lanjut lagi. Jenis-jenis kolam berdasarkan pembuatannya. Pertama, kolam tradisional atau ekstensif. Kedua, kolam semi intensif. Ketiga, kolam intensif. Nah, dan ini ada contoh gambarnya. Pertama, kolam tradisional atau ekstensif. Kedua, kolam semi intensif. Ketiga, kolam intensif. Kita lihat ya contoh gambar kolam ini. Oke. Lanjut lagi, ada teknik budidaya ikan konsumsi. Pertama, lokasi budidaya. Ikan bandeng merupakan jenis ikan yang mampu hidup di dalam kolam atau jambak dengan kadar garam yang tinggi. Ikan bandeng juga dapat hidup di air laut, air tawar, dan air payau. Kedua, sumber air. Air yang digunakan untuk budidaya ikan bandeng harus bersih secara fisik, kimiawi, dan biologis. pH air yang cocok untuk hidup ikan bandeng adalah 7-8. Kadar oksigen terlarut yang baik sekitar 3,5 ppm. Lanjut lagi. Ketiga, persiapan tambak, perbaikan konstruksi tambak, pengeringan tambak, pengapuran dasar tambak, dan terakhir pemupukan dan penumbuhan pakan alami. Keempat, benih. Ciri-ciri benih yang berkualitas yaitu berukuran seragam, gerakannya agresif dan lincah,
berwarna cerah, nafsu makannya tinggi, tidak ada luka di tubuhnya, dan tidak cacat. Lanjut lagi, kelima, penebaran benih. Penebaran benih ikan bandeng dilakukan dengan hati-hati karena ikan bandeng sangat peka terhadap perubahan lingkungan. Keenam, pemeliharaan. Pemeliharaan ikan bandeng perlu dilakukan setelah penebaran benih, meliputi pengamatan pada lahan tambak terhadap tumbuhnya ganggang. Lanjut. Ketujuh, hama dan penyakit. Hama merupakan makhluk hidup yang bersifat pengganggu. Jenis hama yang biasanya menyerang ikan bandeng diantaranya kepiting, udang tanah, tritip, kerang-kerangan, siput, musang air, dan ular. Kedelapan, pemanenan. Pemanenan ikan bandeng dapat dilakukan setelah bandeng berusia 50 hari atau 3 bulan. Metode pemanenan yang dilakukan dengan cara sistem serang. 9. Pemasaran. Ikan bandeng yang sudah dipanen harus segera dipasarkan untuk mencegah terjadinya pembusukan. Terakhir, sarana penunjang. Sarana penunjang budidaya ikan bandeng meliputi jaring, selang atau pipa paralon, jaring hapa, obat-obatan, pompa, dan timbangan. Oke, setelah tadi kita mengulas tentang teknik budidaya ikan konsumsi, terakhir ada pembenihan ikan konsumsi. Pembenihan ikan konsumsi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, kebutuhan akan protein dari ikan juga semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi ikan melalui usaha budidaya. Ikan konsumsi adalah jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber pangan. Ikan konsumsi dapat diperoleh salah satunya dari proses budidaya. Contoh ikan konsumsi yang sering dibudidayakan antara lain ada lele, gurami, nila, ikan mas, bawal, patin, dan jenis lainnya. Lanjut, ini ada ikan lele. Pengertian dari ikan lele, lele lokal merupakan jenis ikan konsumsi air tawar dengan ciri-ciri tubuh memanjang dan kulit licin, serta identik dengan warna punggung hitam dan warna perut putih keabu-abuan. Lele bersifat nokturnal, yaitu aktif bergerak mencari makan pada malam hari. Berdasarkan kebiasaan makan, lele merupakan hewan karnivora, yaitu golongan ikan yang sumber makanan utamanya berasal dari bahan hewani. Nah, dan ini ada contoh gambar ikan lelenya. Nah, kita sering ya jumpai ikan lele nih di pecel lele. Oke, lanjut lagi, ada ikan nila. Ikan nila merupakan jenis ikan konsumsi yang hidup di air tawar. Merupakan ikan hasil introduksi dari Afrika bagian timur pada tahun 1969. Saat ini ikan nila menjadi komoditas andalan dan unggulan ikan konsumsi air tawar untuk memenuhi kebutuhan konsumen domestik dan luar negeri. Ikan nila sangat mudah dibudidayakan dan dipasarkan karena merupakan salah satu jenis ikan yang paling disukai oleh masyarakat. Oke, dan ini contoh gambar ikan nilanya. Kita juga sering jumpai di pecel lele atau di tempat makan yang ada ikannya. Nah, ikan gurami. Gurami merupakan jenis ikan konsumsi air tawar. Bentuk badan pipih lebar, bagian punggung berwarna merah sawo, dan bagian perut berwarna kekuning-kuningan atau keperak-perakan. Di Jawa, gurami dikenal dengan sebutan gurameh. Di Sumatera disebut kala atau kalui. Nah, dan ini contoh ikan gurami. Lanjut lagi, ada ikan bawal. Bawal air tawar saat ini banyak diminati sebagai ikan konsumsi, paling banyak dibudidayakan di daerah Jawa. Bawal mempunyai beberapa keistimewaan, diantaranya pertumbuhan cepat, nafsu makan tinggi, serta termasuk pemakan segalanya, omnivora.
lebih banyak makan dedaunan, daya tahan yang tinggi terhadap kondisi limnologi yang ekstrim, dengan cita rasa daging yang sangat enak, hampir menyamai daging ikan gurami. Nah, ini adalah contoh gambar ikan bawalnya. Dan lanjut lagi, ada manfaat ikan konsumsi. Ikan merupakan sumber makanan penting karena mengandung 2 asam lemak omega, yaitu EPA dan DHA. Omega 3 membantu menurunkan tekanan darah yang akan menjaga kesehatan jantung. Tubuh tidak memproduksi omega 3, harus didapatkan melalui asupan makanan. Nah, dan ini contoh olahan ikan konsumsinya. Wah, jadi pengen makan ikan ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran budidaya ikan konsumsi ini sampai selesai. Terus berlangganan di channel saya ya. Dan jangan lupa semangat belajar dan semangat berkarya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.